Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah integritas dalam pernikahan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sukses di bisnis tidak selalu menjamin seorang sukses dalam pernikahan. Kehancuran sebuah pernikahan kerap terjadi karena masing-masing pasangan begitu mudahnya mengobral kelemahan dan kesalahan pasangannya. Bahkan mereka tidak malu mengumbal hal-hal pribadi yang seharusnya ditutupi. Hubungan pernikahan tidak lagi dipandang kudus karena tidak sedikit orang melakukan praktek nikah cerai dengan begitu gampangnya. Nilai integritas pernikahan semakin terkikis habis. Alkitab memperlihatkan kepada kita tentang Yusuf yang penuh integritas. Dia adalah suami yang bertanggung jawab, baik itu di hadapan Tuhan juga pasangannya. Dia begitu tulus hati untuk tidak mau mencemarkan nama tunangannya, Maria. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mencela dan menjatuhkan pasangannya, tetapi berusaha keras menjaga nama baik Maria. Bagaimana dengan pasangan-pasangan Kristen masa kini? Apakah ia tetap melindungi nama baik pasangannya saat ia jatuh ke dalam sebuah kesalahan? Keutuhan rumah tangga tidak tergantung pada berapa banyak harta yang seorang miliki atau kecakapannya, tetapi pada integritas diri yang baik seperti Yusuf. Hati yang dipenuhi kasih Kristus adalah syarat yang utama dalam sebuah rumah tangga Kristen. Bila hati dipenuhi kasih dan tidak takut akan Tuhan, dia akan bertindak semena-mena atas pasangannya, walaupun rumah tangganya, maupun rumah tangganya. Seorang yang mengasihi Tuhan tahu menjaga hatinya untuk tidak menyemarkan nama baik pasangannya. Kasih kepada Tuhan akan membuat seorang itu mampu menghormati pasangannya. Ia tidak akan mencemarkan nama baik pasangannya. Oke, kita akan membaca ayatnya dari Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-18 sampai 25 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud tersebut, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat ke-18 ya. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi, apa tujuan ayat daripada 18 ini diberitakan? Tujuan daripada ayat 18 ini diberitakan adalah untuk membuktikan kemanusiaan Yesus Kristus. Dia bukanlah seorang pribadi yang turun dari langit langsung tanpa mengalami adanya suatu kelahiran atau proses yang ada di dalam rahim. Tidak. Tetapi Maria tetap mengandung, sehingga ketika mengandung, maka Yesusnya adalah benar-benar manusia. Hanya saja, Yesusnya lahir dari anak darah Maria. Nah, kenapa ini penting? Karena gini ya, Yesus kan melakukan penebusan, fungsi penebusan. Kalau dia itu bukan benar-benar manusia, maka dia akan gagal melakukan fungsi penebusan tersebut. Itulah sebabnya, kenapa kok fungsi penebusan ini sangat-sangat penting berkaitan dengan statusnya sebagai kemanusiaan yang 100% itu, yang lahir dari anak darah Maria. Nah, kelahiran dari anak darah Maria itu memberikan nilai penting dalam pengertian
Yesus tidak memiliki dosa warisan, gitu ya. Karena kalau misalkan pernikahan itu normal, berarti kan ada original sin-nya kan turun, gitu ya. Tapi ini diputus karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Nah, kalau kita lihat, ada dua fase pernikahan dalam budaya Yahudi. Pernikahan Yahudi itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu disebut sebagai kiddushin. Kiddushin itu artinya penyucian atau peresmian. Disebut pula dengan erusin, artinya pertunangan dalam bahasa Ibrani. Dan yang kedua adalah nisuin, pernikahan. Pada tahap pertama, mempelai wanita dinyatakan terlarang bagi semua pria lain. Dan dengan demikian mengakhiri masa berlaku surat cerai. Jika mempelai wanita memilikinya. Kalau memang perawan, kan tidak memiliki daripada surat cerai ya. Ini just in case ada surat cerai. Pada tahap berikutnya, kedua mempelai dibenarkan untuk memulai hidup yang bersama-sama. Upacara untuk tahap nisuin pernikahan ini dikenal dengan nama khupah. Nah, ini sedikit banyak untuk mengetahui kehidupan tahap kehidupan pernikahan dari bangsa Yahudi. Kenapa ini penting? Karena gini ya. Nah, Yusuf ini kan mau menceraikan Maria diam-diam. Lah, kenapa kok malah menceraikan diam-diam? Yusuf ini disebut seorang yang tulus hati. Aneh ya. Kalau menceraikan kan hatinya kan nggak dipenuhi kebaikan. Tapi ini tetap disebut sebagai tulus hati. Nah, karena Yusuf itu mau menceraikannya belum pada tahap nisuin yang pernikahan tersebut. Tetapi masih dalam tahap pertunangannya. Nah, kalau misalkan seperti itu di dalam hukum Yahudi diperbolehkan. Nah, cuma permasalahannya begini. Kita lihat kasus per kasus. Di dalam kasusnya Maria, nah Maria ini kan seolah-olah dia hamil, nggak tahu sing laki siapa. Kan gitu. Nah, kalau diceraikan secara terang-terangan, maka Maria bisa dianggap sebagai berzina, sehingga akan dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Jadi ulangan 22 ayat 23 sampai 24 ini menjelaskan hukum daripada stoning. Bila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota, dan kamu lempari dengan batu sampai mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Jadi, berdasarkan ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 dan 24, hukum daripada orang yang berzina itu memang adalah dilempari dengan batu. Nah, apa maksud dengan menceraikan diam-diam? Apakah dengan menceraikan diam-diam Maria tidak mendapat hukuman mati? Nah, ini kita lihat ya di ulangan pasal yang ke-22 ayat 25 dan 26. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Berarti dengan menceraikan diam-diam ada kasus di mana terjadi hubungan badan memaksa antara pria dan gadis itu tidur bersama, tapi gadisnya tetap tidak dihukum rajam karena ada paksaan daripada laki-laki. Nah, apakah menceraikan diam-diam itu berarti Yusuf si tukang kayu meninggalkan Maria? Mungkin saja. Sehingga pikir orang adalah Yusuf ini yang tidak bertanggung jawab. Jadi, Yusuf mungkin pengen segala kesalahan atau peristiwa buruk itu ditimpakan pada dirinya. Ada kemungkinan seperti itu. Karena kalau tidak, cuma ceraikan, tidak ada keterangan apapun, ya langsung Mariane dituduh berzina, langsung di stoning. Tapi kalau ceraikan diam-diam dalam pengertian si Yusufnya itu meninggalkan Maria, orang akan pikir loh ini orangnya
Ini orang tidak bertanggung jawab. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Menghadapi rencana daripada Yusuf yang pengen ya setidaknya membela Maria sih, tapi mengorbankan nama baiknya. Solusinya bagaimana? Nah, di tengah kegalauan itu datanglah malaikat Tuhan. Nampak dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi, dengan adanya penjelasan daripada malaikat ini, Yusuf itu tahu, oh ternyata Maria ini tidak berzina. Maria ini orangnya memang tulus hati. Fakta bahwa Maria itu hamil berarti ada campur tangan ilahi. Nah, kalau fakta campur tangan ilahi ini terjadi, maka setidaknya Yusuf sudah lega, ya. Jadi penjelasan dari Tuhan itu sangat menenangkan hati Yusuf. Saudara, dari sini kita lihat, kalau saudara misalkan dalam hidup kegalauan, mencari sesuatu dalam hidupmu dan Anda tidak mendapatkannya, pasti Anda galau kan? Karena definisi kegalauan adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kecewa kan, galau, sedih. Nah, kepada siapa Anda mencari jawaban? Itu pertanyaan penting. Dalam hal ini, Tuhan langsung datang kepada Yusuf. Dan Yusuf dengan rendah hati mau menerima daripada penjelasan malaikat Tuhan. Saudara, ketika Tuhan datang kepada Anda dalam kehidupan Anda, apakah Anda mau menuruti daripada firman-Nya? Mungkin selama ini bukan tidak adanya jawaban Tuhan atas hidup Anda. Tetapi yang selama ini ada adalah Andanya yang tidak mau menjalani hidup sesuai dengan jawaban yang Tuhan beri. Saudara, hendaklah kita semua lebih peka terhadap pimpinan Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Kadang dia bekerja pada detail-detail kecil dalam kehidupan kita yang terkadang tanpa kita sadari. Nah, sekarang ayat 21, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Nah, ini disebut ya, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan kehadiran Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena begini ya, kita lihat secara akibat daripada keberdosaan manusia, itu adalah maut. Nah, ini terjadi kalau kita baca di Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, betapa dahsyatnya daripada akibat dosa. Oleh sebab itu, jangan pernah kita bermain-main terhadap dosa. Karena upah dosa adalah maut. Nah, dikatakan solusinya di sini adalah kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus yang mau dilahirkan oleh Maria itu. Kemudian ayat 10, 11, dan 12 ya. Ini Roma 3 ayat 10, 11, dan 12. Dikatakan gini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi dari sini kita lihat bahwa keberdosaan itu cakupannya itu universal. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak berdosa. Implikasinya adalah tidak ada satu orang pun di dunia ini, orang di dunia ini, yang tidak butuh penebusan Yesus Kristus. Sehingga kelahiran Yesus ke dalam dunia yang untuk menebus dosa manusia itu adalah sangat-sangat penting. Nah, kemudian ayat 22, ayat 23 ini menjelaskan tentang nubuat yang tergenapi dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Di sini jelas ya, dikatakan ada seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan Immanuel. Sama persis dengan kutipan khususnya ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
Jadi arti pentingnya nubuat tergenapi itu adalah apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan janjikan di dalam perjanjian lama, itu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi sesungguhnya kita semua yang mendengarkan renungan ini percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita itu menyerahkan hidup kita, itu adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Nah, respon Yusuf ini luar biasa. Kan malaikat bicaranya itu dalam mimpi. Nah, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu. Jadi tidak punya lagi rencana untuk menceraikan diam-diam, mengorbankan nama baiknya. Tidak. Tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi Yusuf berkomitmen, tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf sesuai dengan petunjuk dari malaikat menamakan dia Yesus. Jadi awal mula Yusuf itu ragu dalam kondisi Maria. Kemudian setelah diyakinkan dalam penglihatan, maka Yusuf mau melakukan perintah Allah. Saudara, di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang membuat kita itu ragu, membuat kita itu bimbang. Tetapi kita percaya, kalau Tuhan sudah berbicara dalam setiap kehidupan kita, maka firman-Nya adalah ya dan amin, dan Dia akan menepati segala janjinya. Dan kalau sudah Tuhan itu berencana, maka Dia tetap akan mengguidance orang yang kepadanya rencana itu ditetapkan sampai terlaksananya daripada rencana tersebut. Oke, sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.